Di sini sudah ada sebuah soal, yaitu UD Andika. Dan di sini telah tertera nama akun UD Andika. UD Andika melakukan aktivitas usaha dagangnya pada bulan Maret 2021. Dan ini merupakan transaksi beserta daftar akunnya. Maka di sini kita diminta untuk membuat Excel dengan nama sheet daftar akun. Ini untuk yang pertama, nama sheet daftar akun. Untuk mencatat semua akun-akun yang dipergunakan dalam transaksi yang terjadi di UD Andika. Maka kita membuat template sheet daftar akunnya di sini. Pertama-tama kita ubah dulu namanya atau kita rename sheet 1 ini menjadi daftar akun. Kalau sudah, maka kita buat template untuk sheet daftar akun ini dengan cara kita memindahkan setiap daftar akun yang sudah ada di UD Andika ini sebagai berikut. Kita pindahkan ke Excel yang akan kita buat. Kita buat dulu judulnya daftar akun UD Andika. Oke. Lanjut, di sini untuk kolom pertama kita ada kode akun, lalu nama akun, setelahnya saldo debit, saldo kredit, maaf, ini saldo debit, lalu setelahnya ada saldo kredit. Ini dipakai ketika sebuah perusahaan itu mempunyai saldo awal, baik itu saldo debit maupun saldo kredit. Lalu posisi normal. Ini yaitu di manakah posisi normal perusahaan, posisi normal akun yang ada. Lalu kita atur dulu. Untuk kode akunnya langsung kita pindahkan. Setiap kode akun kita masukkan satu persatu, manual. Sini kita percepat saja ya teman-teman. Ini jangan lupa kita ubah setelannya, biasanya terjadi menjadi tanggal. Maka kalau seperti ini kita ubah setelannya di sini menjadi teks. Oke, kita ulang. 12101. Oke, 121. Di sini kita buat dulu nama akunnya untuk bagian aset atau harta. Aset.
Oke. Di sini sudah akun aset sudah selesai, maka kita lanjut ke akun utang. 2 000 2 1000 2 2. Di sini juga kita percepat saja, agar tidak memakan terlalu banyak waktu. Oke. Kita masukkan nama akunnya. Utang. Kita masukkan di sini akun pendapatan 4 000 lanjut 4.000. Oke, di sini kita masuk pendapatan, lalu penjualan barang, lalu di sini beban angkut keluar. Setelah penjualan selesai, masuk kita ke akun beban. Oke, nama akun sudah selesai kita buat beserta dengan kode akunnya. Untuk saldo debit dan kreditnya kita kosongkan karena kita tidak memiliki saldo awal. Makanya kita isi di sini adalah posisi normal. Posisi normalnya kita isi dari akunnya saja. Debit. Di sini dari mulai kas usaha sampai dengan peralatan toko itu kita masuk ke akun debit. Masuk ke akun debit. Nah, kalau untuk akumulasi penyusutan itu kita masuk ke akun kredit. Karena dia berupa akumulasi. Lalu lanjut untuk utang, dia juga kredit hingga ekuitas. Yang kita debit itu ada yang di saldo normalnya di debit itu ada 5. Untuk pendapatan juga di kredit. Begitu juga dengan penjualan barang. Untuk beban angkut di debit. Di debit. Hingga akhir, ini semuanya di debit. Oke. Sudah selesai, kita buat dulu kolomnya, home. Lalu kita klik borders, all borders. Oke. Silahkan dibuat sesuai dengan selera masing-masing. Oke, maaf, bentar. Ini Messenger Enchanter, oke. Setelah kita Messenger Enchanter, silakan jika mau diwarnain, diberi warna atau apa sesuai dengan selera masing-masing. Oke. Oke, di sini kita sudah buatkan tadi kode akun, nama akun, dan semuanya sudah terisi. Maka kita akan membuat name box dari sheet kode akun ini. Kita akan membuatkan name box yang dimana name box ini nanti akan membantu untuk pembuatan jurnal. Kita akan memakai rumus di jurnal. Kita blok seluruh tabel tadi, lalu kita arahkan ke name box. Salah satu cara mengubah tabel adalah seperti ini. Kita arahkan ke name box. Kita buat nama tabelnya yaitu DAF akun. DAF akun. Oke, enter. Nah, kita sudah memiliki satu name box yaitu DAF akun. Ini name box kita. Coba kita tekan, maka dia akan mengarah ke tabel yang sudah kita beri nama tadi. Oke. Lanjut ke langkah kedua. Di sini kita
diberitahukan bahwa kita untuk membuka atau membuat template jurnal umum. Template jurnal umum. Maka kita buka sheet baru, kita rename terlebih dahulu, jurnal umum. Oke. Sudah, kita atur sedemikian rupa. Untuk pengaturannya sesuai dengan selera masing-masing. Bagaimana? Di sini kita akan membuatkan nama dari UD-nya. Lalu jurnal umum. Lalu periodenya. Di sini Maret 2023. Maret 2023. Oke, di jurnal umum ini berisi kolom-kolomnya. Di sini kita mempunyai kolom tanggal, lalu no bukti, keterangan transaksi. Di sini ada debit, kredit, dan saldo. Kita rapikan terlebih dahulu. Oke, nah silakan atur sedemikian rupa. Kita atur dengan dia Messenger Enchanter. Berkat terlebih dahulu. Kita atur Messenger Enchanter. Di sini kita buat di bagian debitnya kita buat kolom di bawahnya yaitu kode dan di sini nama akunnya. Lalu kita Messenger Enchanter. Nah, begitu pula untuk yang kredit sama. Oke, juga kita Messenger Enchanter. Dan untuk di sini dia jumlah. Oke. Ini jumlahnya. Tarik lagi karena kodenya. Atur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan kebutuhan transaksi pastinya. Kita buat dia belum. Kita buat dia ke tengah agar lebih rapi. Oke. Lalu jangan lupa untuk nama judulnya. Oke, lanjut. Board. Oke, di sini kita besarkan saja terlebih dahulu karena kita belum melihat transaksi yang kita butuhkan. Kita buat dulu tabelnya di 25. All others. Oke. Sesuai dengan selera masing-masing. Oke. Nah, di sini kita isi dengan sesuai transaksi yang ada. Kita lihat. Di sini ada kolom tanggal, no bukti, keterangan transaksi, debit, kredit, dan jumlah. Kita isi mulai dari awal dari tanggal. Kita lihat transaksi yang pertama yaitu transaksi Maret. Andika menginvestasikan kas untuk modalnya sebesar 150 juta. Maka kita buat transaksinya. Jangan lupa kita untuk membuat ini menjadi date ya.
Oke, setelah itu kita lanjut. Kita mengisi nomor bukti. Nomor bukti ini sesuai aja dengan ini transaksi keberapa. JU 001. Untuk keterangan transaksinya, kita bisa membuatnya ini dengan investasi kas ke modal. Investasi kas ke modal. Oke. Nah, di sini yang kita akan menggunakan sebuah rumus, yaitu rumus VLOOKUP, di mana kita akan mengambil data berdasarkan namebox yang kita telah buat tadi, yaitu namebox ini daftar akun. Kita akan mengambil rumus VLOOKUP. Disinilah kita menaruh rumus, yaitu di bagian nama akun. Jadi kita buat sama dengan VLOOKUP. Lalu kita VLOOKUP. Nah, untuk lookup value-nya atau pedomannya, kita akan mengambil dari kode dari sini. Lalu kita buat titik koma atau koma sesuai dengan pengaturan laptop masing-masing. Kadang dia ada yang koma dan terkadang juga ada yang titik koma. Lalu table array-nya ini adalah table referensi dari mana kita mau mengambil datanya tadi. Jadi table array-nya kita akan mengambil datanya tadi dari daftar akun namebox yang sudah kita buat. Lalu di sini kita call index 6-nya ini adalah kita akan mengambil kolom yang nomor berapa. Maka karena dia nama akun ada di kolom nomor 2, lalu 0. Kenapa dia NA? Karena kita belum membuat nilainya di sini. Misalnya kita buat nilainya di sini karena dia investasi kas, otomatis yang bertambah di kita adalah kas usahanya. Kas bertambah di kita 1101 kas usaha. Nah, jadi seperti ini kita membaca rumusnya teman-teman sama dengan VLOOKUP E8. Nah, jadi kita akan memiliki patokan atau pedoman di sebelahnya ini, E8-nya ini. Dan untuk referensi kolomnya kita akan mengambil dari yang kolom yang sudah kita buat tadi atau kotak yang sudah kita buat tadi. Jadi kita akan mengambil kolom yang kedua. Di sini kita akan mengambil kolom yang kedua. Maka kita mengambil kolom yang kedua. Maka kita lihat di sini daftar akun. Nah, kolom yang kedua maka muncullah nama akun. Ini hampir sama seperti ketika kita menarik suatu data. Dan inilah pedoman pertamanya dan referensinya. Jadi misalnya kita coba dengan yang lain, misalnya seperti contoh entah kita membuat di sini misalnya kita buat 400.000. Di sini kan kita bisa lihat dia yang akun kita 4.000 itu adalah namanya penjualan barang. Nah, jika kita ketik kodenya di sini, maka dia akan mengambil dari daftar akun ini tadi yang sudah kita jadikan namebox. Maka dia jadilah nama akunnya. Oke, kita lanjut ke transaksi. Di sini transaksi pertama 1101. Oke, kas usaha. Lalu untuk yang dikredit ini pada modal 31001. Maaf, kosongnya kebanyakan ternyata. Nah, untuk itu kita tinggal kita pastekan aja. Ups, maaf. Oke. Kita pastekan. Oh, tunggu, ternyata kita apakan dulu agar dia tidak terikut. Oke. Nah, tapi kita mengganti ini dengan ini kita tadi, kode kita ada di sebelahnya, maka kita akan menggantinya dengan I8. I8 ini. Maaf, ini ternyata G, teman-teman. Kita akan mengambil dari yang kode ini ya. Langsung saja kita seperti ini, oke. Nah, jadi ekuitas Tuan Andika. Oke, kita masukkan. Kalau untuk jumlahnya, pastinya kita memasukkannya secara manual. Ini kita jangan lupa kita buatkan apanya. Oke, 150 juta. Dan agar sama sampai bawah, maka kita blok sampai bawah terus. Oke. Nah, jadi dia sama sampai bawah. Nah, transaksi tanggal 1 telah selesai, maka kita lanjutkan ke transaksi tanggal 2. Sini kita buat tanggal 2, 23, oke. GU-nya. Maka di sini dikatakan bahwa sewa ruko untuk 2 tahun senilai telah dibayar. Makanya akan dicatat sebagai aktiva. Dibayar sewa ruko. Untuk akunnya di sini kan dia mencatat sebagai aktiva, maka dia akan dicatat sebagai sewa ruko, dibayar di muka. Dan di kreditnya itu pada kas kita karena kita membayar, jadi kas kita berkurang. Oke. Sebesar 48 juta. 48 juta. Oke. Lanjut seterusnya hingga sampai transaksi selesai. Oke. Transaksi Maret tanggal 2 telah selesai, kita lanjut ke tanggal 3. Sini tanggal 3. Oke. JU-nya JU 003.
Di sini dibeli barang dagangan senilai 30 juta, syaratnya 2/10 NPR 30 dengan FOB shipping point dengan biaya transport sebesar 1 juta. Nah, di sini kita FOB shipping point. Maka di sini kita yang akan membayarkan biaya transfernya, kita sebagai pembeli. Tetapi kita menambahkan, biasanya penjual akan terlebih dahulu membayarkannya, lalu menambahkannya di faktur kita. Maka kita buat dulu keterangannya di sini, yaitu dibeli barang dagang. Nah, maka di sini nilai biaya transport sebesar 1 juta akan ditambahkan di 30 juta ini. Jadi otomatis di sini kita membuat jurnalnya 1105 persediaan barang pada utang dagang kita. Utang dagang di sini utang dagang. Oke, 1101. Oh, ini harus kita ubah menjadi teks agar dia tidak menjadi date atau sebagainya. Harus kita ubah menjadi teks. Nah, di sini dia 21101. Oke. Jumlahnya 31 juta. Oke. Nah, selesai transaksi ketiga, kita lanjut ke transaksi keempat. Ini masih di tanggal yang sama, yaitu tanggal 3 Maret. Kita lanjut 03/03/2023. JU. Oke, dibeli barang dagang. Nah, di sini kita membeli perlengkapan toko sebesar 15 juta. Baik, kita lanjut. Di sini maka keterangan transaksinya dibeli perlengkapan toko. Dibeli perlengkapan toko. Oke. Untuk jurnalnya, maka perlengkapan toko 1106. Pada di sininya kita membelinya, kita harus lihat di sini bahwa kita telah membayar tunai sebesar 3 juta. Setelah kita bayar ini secara tunai 3 juta, maka otomatis kita memiliki sisa utang yaitu sebesar 12 juta. Jadi di sini ya, akan ada dua pencatatan. Pertama itu yang tunainya terlebih dahulu, baru yang utangnya. Nah, di sini tunainya, yang utangnya kita buat yang tunainya dulu. 1102. Maka di sini tunainya 3 juta. Lalu yang untuk ini kita yang untuk masih menjadi utangnya. Yang masih menjadi utang itu sebesar 12 juta. Maka total semuanya adalah 15 juta. Oke, transaksi keempat selesai. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Dijual barang dagangan senilai 45 juta. Syaratnya 1/10 NPR 30 dengan FOB destination. Nah, jika kita menjual barang dengan FOB destination, maka biaya akut ini nantinya akan kita catat. Oke, kita buat ini tertanggal 06 bulan 3. Maka di sini dia dijual barang dagangan. Untuk keterangannya ini sebenarnya bebas, asal memang nyambung dengan apa yang dipertanyakan. Barang dagangan. Oke, di sini kita mencatat harga barangnya terlebih dahulu, yaitu harga faktur. Jurnalnya piutang usaha kita pada penjualan barang dagang. Ini 4100. Nah, penjualan barang dagang. Sebesar berapa nilainya? Nilai faktur. Ini dia, nilai 45 juta. Setelah kita menjurnal nilai fakturnya, maka kita akan di sini telah tertera nilai harga pokok. Maka kita akan buatkan nilai harga pokok di mana di debitnya ada beban angkut keluar. Maksudnya di sini beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang kita. Persediaan barang dagang 1105, ya, 1105. Oke, di sini seharga 20 juta. Lanjut, kita akan membuat jurnal biaya angkutnya. Maka biaya angkut di sini barulah tadi yang beban angkut keluar di debit 41001 pada pada kas, karena kita langsung mengeluarkan biaya angkut karena ini secara FOB destination. Kita sebagai penjual mengeluarkan biaya angkut secara langsung. Maka pada kas di sini 101 sebesar 2 juta 123. Oke, artinya terlebih baik. Oke, transaksi 5 telah selesai tanggal 6. Maka kita masuk transaksi 6 tanggal 8. Di sini kita membeli tambahan barang dagang senilai 50. Nah, di sini kita kan membelinya secara destination, otomatis yang membayar biaya transportnya adalah si penjual. Sehingga kita tidak memiliki sangkut paut terhadap biaya transportasi. Oke, kita buat di sini jurnalnya tanggal 8 bulan 3 2023. JU 006. Barang dagang. Nah, untuk jurnalnya di sini kita akan karena kita membeli barang dagang, maka persediaan barang kita yang bertambah. Debit persediaan barang dagang pada kas kita. Pada utang kita, karena kita membelinya secara kredit. Utang kita 2111. Nah, sebesar 50 juta. Oke. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya, telah selesai. Sini Maret 2010. Maret 3 10 Maret 2023.
JU-nya dibeli barang dagang senilai. Maka di sini jurnalnya adalah penjualan barang dagangnya, dijual barang dagang di sini tadi. Ini ternyata setelah dilihat transaksinya sama, hampir sama dengan transaksi yang tanggal 6 tadi. Dia menggunakan FOB destination dan memiliki biaya angkut, juga memiliki syarat. Maka kita copy paste saja untuk daftar akunnya, karena transaksinya sama. Kita copy paste saja. Oke, kita ganti di sini. Harga faktur 45 juta. Lalu untuk beban pokoknya atau harga pokoknya 25 juta. Dan untuk biaya angkutnya 3 juta. Oke. Setelah selesai transaksi tanggal 10, kita lanjut ke transaksi tanggal 13. Di sini kita membayar pelunasan atas transaksi pembelian tanggal 3. Baik, di sini pembayaran faktur tanggal 3. Oke, pembayaran faktur. Maka di sini kita lihat pembayaran faktur. Kita lihat bagaimana ketentuan yang ada di tanggal 3 tadi di sini. Ternyata dia memiliki syarat 2/10 N/30, yang berarti apabila kita melunaskannya selama kurang lebih 10 hari, maka kita akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Kita akan mendapatkan diskon sebesar 2% dari total jumlah harga. Otomatis di sini, tadi jumlah faktur kita itu sejumlah pada tanggal 3 itu nih, 31. Maka 31 ini kita kalikan dulu dengan 2% sebagai diskonnya. Maka kita buat transaksinya atau jurnalnya, yaitu utang kita telah berkurang. Begitu juga dengan kas kita. Di sini totalnya 30.400. Nah, disinilah kita akan mencatat untuk jurnal 2% potongan harganya tadi, potongan pembayarannya, potongan pelunasannya. Untuk jurnal potongan pelunasannya itu sini kas pada persediaan barang dagang. Jika kita menggunakan metode perpetual seperti yang ada di soal, maka kita menggunakan persediaan barang dagang. Akan tetapi jika kita menggunakan fisik atau periodik, maka di sini kita bisa menggantinya menjadi diskon pembelian. Di sini 600.000. Oke, lanjut tanggal 15 bulan 3 2023. JU 009. Di sini kita menerima pelunasan atas penjualan barang kita tanggal 6 ini. Kita terima ini. Dan kita lihat juga ketentuannya ternyata mempunyai syarat 1/10. Kita lihat apakah dia melebihi atau termasuk dalam 10 hari, 6 sampai 15. Maka ketentuan atau syarat ini akan berlaku. Pelunasan faktur tanggal 6. Oke. Nah, jadi kita akan mengkalikan barang kita ini tadi, harga fakturnya kita tadi ini, kita kali dengan 1%. Karena kita melunaskan kita menerima pelunasan pada tanggal 15. Yang dimana itu sampai 10 hari dari tanggal 6. Otomatis di sini kita membuat jurnalnya 101, di mana kas kita bertambah, lalu piutang kita berkurang. Piutang 103. Oke, piutang kita 1103, piutang kita berkurang sebesar 44.550. Oke. Lanjut, kalau yang untuk di sini 4 potongan penjualan ya, yang kita kalikan dengan 1% tadi pada piutang usaha kita juga 1103, piutang usaha sebesar 450. Oke, nah, jadi dari mana kita dapat 450? Ya, dari 1% tadi. 1% kita kali dengan 45 juta, maka inilah hasilnya. Baik, semuanya sudah. Ternyata ini ada yang berlebih. Oke, ternyata ini ada yang berlebih, kita hapus saja. Nah, setelah sudah jadi semua transaksi kita sudah selesai, maka langkah terakhir untuk di jurnal umum ini kita akan membuat totalnya. Total ini sebenarnya agar mempermudah saja. Kita buat total di sini. Kita ingin mengetahui berapa banyak transaksi kita. Oke, di sini kita buat subtotal. Kita pakai ini kontak. Lalu kita blok. Maaf, ternyata kita belum menggunakan apanya. Kita tekan kontak. Lalu tanda bacanya. Kita blok.
Lalu kita buat dan Anda petik spasi transaksi. Oke, enter. Untuk ini jika ada koreksi kita yes-kan saja. Oke. Jadi seperti ini. Jadi ini kita ingin menghitung total berapa transaksi kita dan kita menggunakan kata transaksi. Begitu juga untuk yang di bagian kreditnya. Akan tetapi yang di sininya akan kita ganti dengan ini. Oke. Nah, untuk total transaksi baik debit dan kredit sudah ada, maka kita akan beralih ke total jumlah. Di sini rumus yang kita gunakan sama, yaitu tetap subtotal. Akan tetapi yang tadi kita kan akan menghitung seberapa banyak, kan kita memakai konta. Di sini kita akan menjumlahkan total semuanya, jumlah kita ada berapa, kita jumlahkan, maka kita akan memakai ini, yang 9. Kita blok data yang kita inginkan untuk dijumlahkan, lalu setelah selesai kita enter. Nah, jadi inilah hasil dari semua total transaksi kita. Oke. Jangan lupa kita pertebal dan kita kasih. Oke. Nah, ini juga lebih baik semuanya terisi. Karena ini kan tadi masih transaksi yang sama seperti yang ini. Jadi kita buat semuanya ini kan terisi. Oke, di sini kita bisa buat untuk keterangannya kan karena dia beban pokok, maka di sini tadi kita buat keterangannya menjadi harga pokok, mungkin harga pokoknya harga pokok. Lalu untuk yang di sini tadi bebannya kan beban transport. Oke. Begitu juga untuk yang ini. Dan di sini itu ada di sediaan barang dagang. Oke, di sini tadi diskon pembeliannya ya. Diskon pembelian. Nah, untuk yang di sini ini diskon penjualan. Diskon penjualan. Oke, telah selesai. Baik, di sini sheet untuk jurnal umum telah selesai. Di sheet jurnal umum ini kita menggunakan dua rumus yang berkaitan dengan akuntansi yang bisa kita kaitkan, yaitu kita menggunakan VLOOKUP untuk di nama akun ini tadi agar kita memunculkan nama akun berdasarkan name box yang menjadi referensi, yaitu name box daftar akun. Lalu untuk rumus kedua yaitu kita menggunakan rumus subtotal untuk mengetahui seberapa banyak total transaksi kita dan juga seberapa besar jumlah semua penjumlahan dari transaksi yang terjadi di PUD Andika ini. Baik, ini kita rapikan.
Untuk ini bisa kita rapikan agar lebih rapi. Oke. Nah, di sini kita akan membuat namebox lagi. Kita akan memiliki 3 namebox lagi di sheet jurnal umum, yaitu di ini, di bagian kode yang di debit ini kita akan membuat namebox-nya dengan nama kode debit, kode akun debit. Oke, ini kita buat sampai bawah saja. Nah, kode debit. Lalu untuk kode akun kredit ini kita akan membuat namanya di namebox dengan nama kode kre. Kode kre. Oke, kita enterkan. Nah, lanjut ya, nama ketiga yaitu di bagian jumlah sini. Kita akan membuatnya dengan nama Niljum. Oke. Sudah kita buat. Maka di sini kita telah memiliki 4 tabel yang sudah kita namai, yaitu daf akun, kode dep, kode kre, dan nilai jumlah atau niljum. Di sini bisa kita lihat, kita diminta setelah membuat jurnal umum, yaitu kita membuat buku besar. Maka di sini kita akan membuka sheet baru. Karena ini sudah tidak kita gunakan lagi untuk melihat transaksi, maka kita perbesar saja. Kita buka sheet baru ini, lalu kita rename menjadi buku besar. Buku besar. Udah, lalu kita buatlah ininya UD. Namanya, atau ini bisa kita sama dengan langsung dengan ini. Ntar UD Andika sudah langsung. Lalu di sininya kan kita buku besar. Lalu untuk yang ini kita bisa langsung jadi misalnya kita mengganti dari jurnal umum langsung tertera, atau bisa juga di daftar akun tidak ada ya nama perusahaan kita. Baik, setelah itu kita mulai dari yang nomor 6. Ini nanti saja kita rapikan kolom ke-6. Di sini memiliki kolom yaitu ada nomor akun. Akun, lalu ada nama akun, lalu ada pos normal. Ini adalah posisi normal akun berada di mana. Lalu setelah itu kita buat di bagian sini. Di sini kita buat ada dia namanya saldo awal, lalu transaksi debit, main di sini transaksi kredit. Oke. Dan yang terakhir di sebelah sini saldo akhir. Oke. Buat dulu seperti ini. Untuk kita rapikan nanti dulu, kita buat apanya saja lagi. Di sini ada tanggal, bukti uraian. Ini untuk pembantunya, kita buat aja T, baru debit, baru kredit, dan saldo. Nah, oke. Sini kita sesuaikan dulu.
Kita rapikan. Kira-kira setiap seberapa. Messenger and Center, semuanya dirapikan. Ini kita buat dulu kolomnya secara manual. Ini seperti itu juga. Tidak. Ini kita ulang, dia jangan Messenger and Center. Di sini dia, karena nanti di sini akan berisi saldo. Jadi dia akan berurutan. Di sini kita percepat saja untuk pembuatan apanya. Bisa dilihat seperti ini. Jadi, oke. Untuk yang ini kita buat data yang di kiri. Nah, jadi dia saldonya ini bakalan ada saldo di sini dan dia sejajar dengan saldo ini nanti. Oke. Untuk yang ini silakan jika mau diberikan warna sesuai dengan selera. Ini tadi. Oke, ini boleh warna yang lain juga. Juga dengan ini. Lalu ininya. Ini sesuai dengan selera masing-masing. Mau bagaimana? Oke, sudah. Ini bisa kita hitamkan atau kita buat warna apa biar dia berbeda. Kita hitamkan saja. Nah, untuk kotak ini sudah jadi. Kita buat dia dahulu kotak. Nah, seperti ini. Nah, di sini akan muncul saldo-saldonya nantinya. Nah, untuk ini tanggal, uraian, no bukti. Untuk template sudah jadi. Kita tinggal sesuaikan aja yang ini dengan seberapa banyak transaksinya. Nah, sesuai dengan transaksi, maka kita memiliki 16 transaksi. Sebelumnya kita buat dulu untuk memperbantu kita. Kita buat di sini saldo awal. Oke. Maka di sini kita akan membuat 16 transaksi ya. Karena transaksi kita ada 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Apakah ini sudah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Pas. Oke. Ini ketinggalan. Ini juga, dan seperti biasa setiap judul jangan lupa untuk kita bold, kita rapikan. Bold, rapikan. Maaf. Oke.
ada. Untuk judul-judul yang lain juga jangan lupa kita bold, kita rapikan. Oke, setelah beginilah template untuk buku besar. Ini belum kita masukkan rumus-rumus yang ada. Nah, di sini kita akan memakai berbagai rumus. Kita mulai bahkan dari VLOOKUP, terus ada rumus if, juga ada rumus SUMIF. Nah, di sini untuk pertama kali kita bakal membahas bagian no akunnya ini, kolom no akun. Nah, di sini kita hanya manual di bagian no akun, tidak memakai rumus. Masuk ke ranah yang memakai rumus, yaitu di bagian nama akun. Apa rumus yang kita pakai di sini? Rumus yang kita pakai adalah rumus VLOOKUP. VLOOKUP. Baru di sini lookup value-nya kita akan mengambil ini tadi, nomor akun ini tadi. Nanti kita akan isi nomor akun ini. Nah, untuk tabel array-nya atau tabel referensinya, kita kan masih mempunyai tabel ini. Oh, kalau kita lagi buka fungsi, kita nggak bisa langsung lihat ya. Kan kita punya tadi yang namanya tabel dev akun, daftar akun tadi. Nah, untuk call index 6-nya, kita akan mengambil kolom di kolom kedua, yaitu bagian nama akun. Lalu false jika no. Nah, enter. Dia NA karena belum ada nilai di no akun ini sebagai pedoman. Nah, di post normal ini kita hampir sama rumusnya. Kita juga memakai VLOOKUP. Mungkin bisa kita salin saja. Kenapa ini bisa kita salin? Bentar. Oke. Nah, akan tetapi di sini kita tidak mengambil kolom nomor 2 untuk post normalnya. Karena waktu kita membuat tabel daftar akun, letak saldo normal, baik di debit atau kredit yang kemarin itu berada di kolom nomor 5. Nah, kita enterkan dia NA. Oke, kita coba ini dengan kita membuat saldo kas. Nah, maka langsung muncul bahwa nomor akun 1101 ini memiliki nama akun kas usaha dan memiliki posisi normal di debit. Seperti itu. Jadi penjelasan dari rumus VLOOKUP ini bahwa dia mengambil data dari ini tabel referensi daftar akun. Jika kita lihat di sini tabel referensi daftar akun, kita enterkan ini dulu. Nah, kita lihat di sini tabel referensi daftar akun kita di sini. Maaf, saya ulang. Nah, di sini. Jadi tadi kan kita mengambil untuk bagian nama akun, kita ngambil di kolom nomor 2. Sedangkan kita mengambil bagian posisi normal di kolom sini. Makanya ketika kita mengetikkan kode akun 11101 ini tadi, maka yang muncul akan nama usaha kas usaha dan posisi normalnya di debit. Karena kita mengambil dari tabel referensi ini tadi, tabel array-nya. Oke. Di sini VLOOKUP. Sudah. Untuk saldo awal ini, kita bisa membuka kolom untuk membuat saldo absolut bantu. Ini agar kita lebih mudah mengisi saldo awal di buku besar. Ini berisi saldo awal kita yang ada di debit, lalu kita tambahkan dengan ini kredit. Nah, di sini tidak ada kan, maka dia 0. Kita buat sampai ke bawah. Oke.
setelah sudah kita buat saldo absolut bantunya di sini, nah maka kita akan buatkan rumus saldo awalnya. Sini VLOOKUP, kita memakai sebenarnya hampir sama, jadi kita copy saja dari sini. Oke. Akan tetapi di sini kita ambil yang kolom ke-6. Nah, kenapa tidak bisa? Coba kita lihat di daftar. Oh, ternyata ini saldo absolut bantu ini tidak masuk ke dalam name box daftar akun. Maka harus kita ganti terlebih dahulu di sini bagian formula, name manager, kita ganti ini ke F, kita ganti ke G. Plus kita lihat apakah saldo absolut bantus ini sudah masuk dalam daftar akun. Oke, sudah. Kita lihat kembali lagi di buku besar. Nah, jadi adalah saldo awal kita yang 0. Karena kita memang di daftar transaksi UD Andika ini kita tidak memiliki saldo awal. Oke, lanjut di transaksi debit. Transaksi debit ini kita rumusnya kita tidak lagi memakai VLOOKUP, tapi kita beralih memakai SUMIF. SUMIF. Di sini kita akan memanggil yang apa? Kolom referensi kode debit. Lalu ini berdasarkan si nomor akunnya juga. Semua kembali lagi di dalam buku besar ini mengandalkan di bagian nomor akun. Jadi yang lainnya rata-rata menggunakan rumus dan hanya nomor akun yang secara manual. Lalu setelah itu kita akan mengambil sum range-nya. Ini kita mengambil nilai jumlah. Nilai jumlah. Oke, kita tutup kurung. Sekali lagi. Oke, kita lihat enter. Nah, makanya dia jadi seperti ini. Kita ubah setelahnya. Oke, nah lanjut. Nah, jadi dia akan menjumlahkan apabila nomor akun ini sama dengan tabel referensi kode debit. Jadi tabel referensi kode debit itu ini transaksi-transaksi kita. Nah, jadi apabila ada transaksi kita, misalnya kas usaha ini ada beberapa transaksi di sini. Nah, maka dia kas usaha ini akan dijumlahkan semua. Yang di bagian debitnya akan dijumlahkan semua dan dimasukkanlah dia ke sini. Seperti itu. Untuk rumus SUMIF ini. Dia akan menjumlah apabila jika gitu. Kode debitnya ini dia sama dengan nomor akun yang sedang dimasukkan. Oke, enter. Nah, untuk transaksi kredit ini dia hampir sama. Jadi kita copy saja. Nah, tetapi jika tadi debit, di sini kita kredit. Jadi di sini kita mengganti buku untuk besar. range-nya ini kita mengganti menggunakan tabel referensi yang code credit atau kode kredit. Oke, kita enter. Nah, jadi lanjutnya di bagian saldo akhir ini kita akan memakai rumus if. If di sini di bagian ini kita akan mengambil di bagian cost normal.
ini yang sebagai patokan kita. Kita kunci terlebih dahulu. Kita kunci terlebih dahulu. Oke, sudah. Baru tuh ini apabila dia sama dengan debit, maka ini dia akan saldo awal ini kita tambah dengan transaksi debit, pengumpulan transaksi debit dikurang pengumpulan transaksi kredit. Nah, jika tidak, maka dia buka lagi if. Nah, di sini apabila kita ambil lagi ini, kita kunci. Tadi kan dia apabila debit di sini. Di sini dia apabila dia kredit, maka kita akan mengambil saldo awal, lalu kita kurangi dengan pengumpulan debitnya, segala transaksi debit, lalu kita tambah dengan transaksi kreditnya. Oke, kita tutup lagi kembali dan coba enter. Nah, jadi inilah saldo akhir kita. Ini untuk awalannya, ini bisa kita buat terlebih dahulu, atau kita bisa juga membuat untuk segala transaksinya yang ada di sini, sehingga ini kita buat terakhir, seperti itu juga bisa. Oke, kita masuk ke bagian inti besarnya. Untuk di sini kita buat sama dengan kita ambil dari jurnal umumnya. Ini kita semua kita ambil dari jurnal umum sampai ke bawah. Sampai ke bawah bagian sini. Oke, sudah. Ini manual saja, kita ngambil dari jurnal umum. Untuk yang kode T ini untuk membantu sebenarnya karena kita bakalan memfilter nantinya. Kalau untuk ini itu berarti ini sama dengan debitnya kita tambah dengan enter. Kita perkecil aja lagi sampai dia jadi baik, di sini kita melanjutkan di bagian debit. Di sini kita memakai rumus if. Nah, logical test-nya kita pakai yang bagian nomor akun ini. Kita kunci dia, lalu untuk value if true-nya di sini maaf, ini logical text-nya kita buat ini dulu, dia sama dengan apabila dia sama dengan jurnal umum kita yang ini. Bagian ini. Belum kita enter, guys. Jangan di enter dulu. Jurnal umum. Nah, dia sama dengan jurnal umum yang di sini. Nah, oke. Lalu sama dengan jurnal umum yang di sini, maka dia value-nya jika dia benar, maka dia akan mengambil yang ini, I8. Jika tidak, maka 0. Kita enterkan. Nah, ini artinya jika
nomor akun yang ada di buku besar kita ini sama dengan jurnal umumnya, maka akan kita ambillah transaksi kita yang di debit ini beserta dengan jumlahnya. Jika tidak, maka akan menghasilkan 0. Oke, kita buat di sini ininya. Begitu juga untuk yang kredit, hampir sama kita apakan saja, tetapi dia memakai yang bagian kredit. Jadi ini if sama dengan if logical testnya tetap ini, kita kunci. Baru tuh ini misalnya dia sama dengan yang di bagian kredit. Maka jika dia benar, dia akan mengambil bagian jumlahnya. Tetapi jika salah, dia akan 0. Nah, jadi karena di yang ini tadi, kode akun ini tadi yang di bagian kredit ini ternyata ekuitas, bukan merupakan kas seperti yang sedang kita buka di buku besar, makanya dia 0. Baik, kita lihat lagi di sini investasi kas ke modal. Sekarang kita akan membuat rumus untuk bagian saldo. Rumus untuk bagian saldo sebenarnya hampir sama dengan rumus saldo akhir, jadi kita copy saja. Kita enterkan. Nah, rumus untuk bagian saldo ini kita paste. Akan tetapi yang membedakannya adalah di bagian sininya. Di bagian value if true-nya. Nah, kita akan mengambil dari si saldonya ini tadi. Kita tambah dengan ini nilai debit kita, lalu kita kurangi dengan nilai kredit kita. Nah, baru tuh yang ini juga. Akan tetapi jika dia kredit, maka nilai saldo kita yang di atas kita kurang terlebih dahulu ke yang debit, lalu kita tambah dengan yang kredit. Oke. Enter. Nah, jadi seperti ini kita arahkan sampai dengan ke bawah. Nah, di sini paling penting kita harus memastikan bahwa saldo yang ada di bawah ini, yang ada sampai akhir ini harus sama atau seiras dengan saldo akhir kita yang ada di sini. Jadi kita lihat ini sama 108 sama 108.750. Oke. Nah, oke, kita sudah menyelesaikan untuk sheet buku besar. Kita akan melanjutkan ke sheet selanjutnya, yaitu sheet neraca saldo. Dan sebenarnya di sini untuk lebih mempermudah, kita bisa saja membuat sheet neraca saldo dengan kita membuat neraca lajur. Karena di neraca lajur itu sudah ada semua neraca saldo, bahkan dia juga membahas laporan laba rugi dan sebagainya. Nah, baik di sini yang akan memakai rumus itu di bagian transaksi atau jurnal. Rumus yang kita gunakan adalah rumus sum if. Sum if. Untuk range-nya ini kita memakai code depth yang sudah pernah kita buat. Lalu kriterianya kita mengambil kode akun ini. Untuk sum range-nya kita mengambil nilai jumlah. Name box nilai jumlah. Oke. Enter. Nah, ini kita kebawakan. Ya, kita lanjut hampir sama dengan rumus ini tadi. Yang di debit, yang di kredit hampir sama. Hanya saja kita mengganti bagian code depth ini, yang bagian apanya ini, tabel array-nya, tabel referensi atau range-nya menjadi code cre. Ya, ini code cre. Oke. Enter. Kita kebawakan. Nah, ini dia jadinya.
seperti ini. Jadi ini kita mengambil seluruh transaksi yang ada di debit yang berkaitan dengan kas usaha, maka seginilah jumlahnya. Nah, setelah itu kita juga bisa untuk memastikan apakah jumlah ini sudah benar, kita bisa melihat apakah yang tertera di neraca lajur ini sama dengan yang tertera di buku besar. Nah, ini di bagian pengumpulan transaksi debitnya. Dan ternyata sama, sebesar 195.150. Sini juga seperti itu. Nah, untuk bagian neraca setelah transaksi, ini kita tidak memiliki rumus lagi, kita hanya langsung membuat saja. Kalau dia di sini di bagian debit, maka kita akan mengambil di sini sama dengan ininya, yang neraca saldo awalnya, lalu kita tambah dengan bagian debit, kita kurangi dengan bagian kreditnya. Baik. Nah, itu jika dia yang di debit. Oke. Kita kebawakan sampai di bagian kredit. Maaf, di bagian debitnya. Yaitu di bagian peralatan toko. Nah, kalau untuk akumulasi penyusutan peralatan toko, maka ini kan dia bersaldo normal di kredit. Untuk yang bersaldo normal di kredit, kita ambil seperti ini. Nah, saldo awal kreditnya dikurangi dengan pengumpulan transaksi yang ada di debit, ditambah dengan transaksi yang ada di kredit. Oke, seperti ini. Nah, ini kan kita tarik aja karena utang, modal, hingga menyampai modal itu adalah akun yang bersaldo normal di kredit. Oke, selanjutnya di bagian ekuitas pemilik ini, karena dia debit, maka ini kita tambah dengan debitnya, kita kurangi dengan kreditnya. Oke, seperti ini. Maaf. Oh, ternyata ini masih di bagian ekuitas, teman-teman. Jadi kita masih ngambil seperti ini. Nah, yang ini baru tambah ini kurang. Oke. Nah, untuk pendapatan dia di bagian bersaldo normal di kredit. Makanya kita pakai ini dikurang ini ditambah dengan bagian kreditnya. Oke. Pendapatan dan penjualan barang. Nah, bagian sini saldonya ada di debit ya, dan bersaldo normal di debit pula. Maka dia kita tambah dengan ini dan kita kurangi dengan saldo kredit. Oke. Langsung hingga terakhir. Oke, selesai di bagian sini. Nah, untuk yang seperti ini bisa kita buat 0 saja. Yang tidak ada apanya. Bisa kita buat 0 saja supaya rapi. 0 saja, 0. 0 saja sampai sini. Nah, oke, yang sebelah sini juga 0 saja. Oke, telah selesai bagian neraca setelah transaksi, kita masuk ke laba rugi. Nah, di laba rugi ini kita juga tidak memakai rumus, kita manual langsung mengambil dari neraca setelah transaksi ini tadi. Nah, seperti kita tahu, komponen dalam laba rugi itu terdiri dari pendapatan dan beban. Otomatis kita buat di sininya di bagian pendapatan nih. Nah, di sini kita sama dengan kan saja langsung kita ambil dari neraca saldo setelah transaksinya. Kan? Nah, oke.
telah selesai yang di bagian ini. Nah, kalau untuk ininya kita nolkan saja semuanya. Karena nantinya dari ekuitas hingga seluruh itu berada di bagian posisi keuangan. Kita tahu aset, liabilities, dan ekuitas itu berada di laporan posisi keuangan. Oke, sudah. Nah, jadi di sini di bagian posisi keuangan inilah kita buat sama dengan dari sini. Enter, kita ambil saja dari neraca setelah transaksinya. Hingga sampai ke bagian pendapatan. Oke, maaf di sini tidak. Karena ini sudah ada masuk pendapatan. Coba di sini. Nah, untuk yang ini kita nolkan saja. Kita nolkan saja. Oke, kolom kita telah jadi. Untuk bagian ini kita kotakin terlebih dahulu agar lebih mudah dilihat. Nah, untuk neraca lajur yang ini telah jadi. Selanjutnya kita akan membuat pertotalan dan laba yang ada di bawah. Kita buat di sini total. Di sini kita buat sama dengan sini terlebih dahulu, walaupun kita tidak memiliki saldo awal, kita buat saja sum ini semua di sini. Nah, juga yang ini kita tarik saja karena ini semua sama sampai sini sifatnya sama-sama memakai sum. Sama-sama kita mau menjumlahkan. Di sini rumus. Maka kita memakai rumus sum. Nah, untuk di sini juga semuanya hingga semuanya. Yang berbeda nantinya rumusnya adalah rumus untuk mencari laba. Nah, oke. Di sini untuk bagian cari laba ini akan kita buat di video selanjutnya. Baik, di sini untuk rumus mencari laba kita menggunakan rumus if. Jika if yang ini bagian kredit di laba rugi ini lebih besar daripada bagian debitnya, maka bagian kredit ini dikurang dengan jumlah debit. Tidak, maka 0. Nah, seperti ini. Nah, lalu kalau untuk yang di sininya, bagian kreditnya, sama dengan if juga. Jika bagian debit ini lebih besar daripada ini, maka bagian ini kita kurang dengan ini. Maaf, belum kita buat formula jika dia salah. Oke, 0. Nah, hampir sama dengan yang itu. Kita paste saja untuk yang ini. Akan tetapi di sini kita ganti menjadi M36 pada N36. Baru tuh yang ini juga seperti itu, M36 pada N36. Bentar. Jika L, maaf, ini ternyata L. Karena kan kita pada ini, masa pada ini tadi. Jadi ini ternyata L.
Dan di sini juga L. Oke. Jadi begitu dengan di sini. Kalau di sini kita terbalikkan, di sini jika M lebih besar daripada N, maka jika L lebih besar daripada M, maka L oke, seperti ini. Nah, jadi ini kan artinya apabila saldo ini penjumlahan yang ada di bagian debit di posisi keuangan lebih besar daripada bagian kreditnya, maka bagian debitnya ini harus dikurangi dengan bagian kreditnya sehingga muncullah selisihnya di sini. Lalu kita untuk membalancekannya kita sum saja ini sama ini, enter. Kita buat dia semua. Oke, telah jadi. Nah, untuk itu kita bisa buat di sini untuk penambahan. Kita melihat apakah dia laba atau tidak. Jadi di sini sama dengan if jika di sini dia adalah 0. Jika di sini sama dengan 0, maka kita akan mengatakan dia balance. Jika tidak, kita mencari laba ini ya, maka kita akan mengatakan dia laba. Jika tidak, maka dia rugi. Oke, kita saja, ada typo. Nah, ternyata laba. Bagaimana maksud dari rumus ini? Di sini kan apabila si K ini adalah 0, maka dia adalah laba. Kenapa? Karena jika di bagian kreditnya ini dalam laporan laba rugi lebih besar dari bagian debitnya, otomatis dia menghasilkan laba. Karena bagian kredit ini merupakan pendapatan. Ini kita lihat di sini. Kredit ini 90 pendapatan. 90 merupakan pendapatan atau penjualan barang di sini. Nah, apabila pendapatan lebih besar daripada beban, maka dia akan dikatakan sebagai laba. Kita juga akan membuatkan bantuan untuk apabila ini sama dengan ini, saldo debit dan kreditnya sudah sama, maka kita akan mengatakan di sini bahwasannya dia balance. Jika tidak, maka kita akan mengatakan dia not balance. Oke. Tutup kurung, enter. Nah, ternyata dia balance. Kita messenger enchanter. Begitu juga dengan yang ini. Messenger enchanter. Nah, kalau di bagian sini kita mengambil, berarti yang di sini kita akan mengatakan L samanya dengan M. Ini. Ini dengan ini sama. Ini dengan ini sama, maka dia akan balance. Oke. Untuk itu, karena sudah selesai, akan kita rapikan. Kita buat warna biru. Boleh di bold. Oke, sudah. Kita bisa tambahkan tabel dan sebagainya. Ini juga.
tambahkan tabel dan ini. Oke, jika untuk ini bisa kita warnai warna lain agar terlihat. Oke, ternyata ini laba dan ini balance. Oke. Selanjutnya tinggal kita rapikan saja yang di bagian awalnya ini tadi. Oke, sudah. Kita rapikan. Oke, nah seperti ini sudah jadi. Setelah kita rapikan, nah, oke, telah jadi untuk neraca lajurnya atau neraca lajur kerja. Nah, di sini ini sudah merangkup dengan neraca saldo kita. Nah, disinilah neraca saldo kita yang sudah atas transaksi bulan Maret di UD Andika ini. Dan totalnya adalah sebesar 510 juta rupiah. Dan dengan laba kita memperoleh laba 39.550.000. Di sini kita diminta setelah membuat neraca saldo dan neraca lajurnya, kita juga diminta membuat laporan keuangan yang di sini berisi laba rugi, posisi keuangan, perubahan modal. Oke, kita buat ini, kita besarkan saja. Kita buka sheet baru. Ini kita buka sheet laporan keuangan. Ini kita rename dulu. Laporan keuangan. Oke. Kita atur. Pertama kita akan membuat kolom laba rugi. Kita buat dulu judulnya sama seperti yang ada dari jurnal umum, agar ketika nama perusahaan diubah, maka dia akan terubah sekaligus. Di sini laporan laba rugi sama dengan kita buat di sini dari Maret 2023. Nah, oke. Setelah itu nanti saja kita rapikan judulnya. Kita buat terlebih dahulu kotaknya. Revenue. Atau pendapatan saja kita buat pendapatan. Di sini kita akan mengambil akun pendapatan yang ada di neraca lajur kita. Akun pendapatan yang ada di neraca lajur kita. Karena ini kan laba rugi. Kita mengambil dari sini pendapatannya. Kita ambil ininya. Nah, setelah itu kita besarkan dia. Lalu kita buat di sini apanya? Nominal akunnya yang ada di laba rugi pendapatan. Ini dia pendapatan. Nah, di sini bagian laba rugi. Oke, enter. Oke, nah
maka kita tarik terus sampai akun pendapatannya habis. Ini udah beban angkut keluar, ini sudah masuk yang lain, maka kita hanya bagian pendapatannya saja. Oke. Nah, di sini ada penjualan barang kita sebesar 90 juta. Oke. Di sini akan kita ambil akun untuk bagian ini cut dulu ya, cut. Nah, dikuranginya. Oke, maka di sini kita akan mencari penjualan bersihnya atau pendapatan bersihnya dengan kita dikurangi dengan apa saja. Yang pertama kita sama dengan, kita lihat di sini. Nah, setiap pendapatan biasanya kita kan ada beban angkut, potongan penjualan, sama HPP, atau di sini dia beban pokok penjualan. Nah, itu akan mengurangi penjualan barang dagang sehingga dapat menjadi penjualan bersih. Beban angkut keluar. Nah, di sini. Oke. Untuk nominalnya juga kita sama dengankan, kita ambil dari neraca lajur. Neraca lajur ini sangat membantu kita di sini. Oke. Nah, untuk itu kita akan mengurangkan 90 juta ini dengan 5.400.000 ini. Kita perhatikan dulu sum, karena dia minus ya, sum. Kenapa kita minuskan? Karena kita mau mengurangi ini. Nah, Anda bisa kita merahkan saja. Nah, jadi mengetahui bahwa ini akan menjadi pengurangan dari 90 juta ini tadi. Yang kita buat di sini penjualan bersih. Oke, berarti di sini ini sama dengan ini. Kita tambah dengan ini. Oke, enter. Maka hasilnya 84.550. Jadi ini penjualan barang dagang kita ini mengurangi akun, dikurangi oleh akun ini, beban angkut keluar dan potongan penjualan. Lanjut, setelah itu kita juga akan menguranginya dengan akun HPP, atau di sini ada akun beban pokok penjualan di sini. Beban pokok penjualan. Kita ambil, lalu di sininya kita kurangi sama dengan kita ambil beban pokok penjualan di sini. Di sini juga kita kurangi, ini kita buat minusnya, kita buat dia menjadi minus. Itu kita sama dengan minus, lalu kita ambil. Nah, seperti ini jadinya. Oke, lanjut. Maka di sini untuk setelah semua penjualan bersih ini dikurang dengan beban pokok penjualan, maka akan diperoleh laba kotor atau biasa disebut dengan gross profit. Ini sama dengan ini, dengan ini. Oke, jadi ini akan mengurangi.
kadang emang kayak gitunya di sini juga. Oh, iya. Oke. Oke, nah di sini sudah jadi bagian pendapatan. Akan lanjut kita masuk ke bagian beban. Oke, bagian beban di sini ada bebannya, akan ada selling beban penjualan dan administrasi. Di sini tinggal kita ambil sama dengan kita ambil akun beban yang ada. Sini mulai dari beban administrasi. Nah, oke, mulai dari beban administrasi. Kita buat dia sampai ke bawah. Sampai habis. Tadi sudah habis, sudah. Nah, di sini kita sama dengankan, kita ambil jumlahnya dari beban administrasi di sini. Oke. Kita lanjut sampai terakhir. Nah, ternyata tidak ada untuk akun beban penjualan dan administrasinya. Kita buat di sini total beban. Oke. Total beban ini sama dengan sum. Sini kita pakai rumus sum. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita akan membuat laba bersihnya. Laba bersih. Nah, laba bersih ini nantinya dari laba kotor dari hasil penjualan yang telah dikurangi beban pokoknya, maka dia akan dikurangi lagi dengan beban. Sehingga sama dengan laba kotor ini kita kurangi dengan beban. Kebetulan beban operasional kita tidak ada, maka laba bersihnya sekian. Nah, oke. Di sini kita bisa membuat bantuan di bawah untuk menganalisa apakah dia benar. Sama if ini E23 sama dengan yang di sini. Di sini. Maka jika dia benar, kita buat di sini pas. Jika tidak, maka di sini tidak pas. Oke, jadi ini pas dia. Sama. Oke, jika sudah, maka kita buat kolomnya sesuai dengan selera masing-masing. Apakah hanya mau di bagian luarnya saja seperti ini? Sepertinya saya akan membuatnya seperti ini. Nah,
Ini juga seperti itu. Oke. Ini juga akan saya beri warna. Sini maksudnya yang di kolomnya akan saya beri warna dengan bebannya, dan saya beri warna. Nah, laba bersihnya juga diberi warna. Ini untuk total bebannya dan total laba kotor. Oke. Sudah di sini laporan laba rugi kita. Silakan untuk bagian judul kita sesuaikan. Oke, sudah. Oke, sudah. Nah, untuk laba rugi sudah selesai. Kita akan lanjut ke laporan keuangan selanjutnya, yaitu laporan perubahan ekuitas atau LPE. Nah, di sini kita sama dengankan buat dari jurnal. Ambil sama dengan dari jurnal umum. Kenapa seperti ini? Kita ambil dari sini saja untuk nama akunnya. Baru di sini laporan posisi keuangan. Dan di sini sama dengan Maret 2023. Oke, sudah selesai. Maka di sini kita akan membuatkannya. Di sini modal awalnya. Modal awal. Di sini kita lihat nama pemiliknya adalah Tuan Andika. Jadi modal awal Tuan Andika. Kita ambil akunnya. Untuk akun modal awal Tuan Andika ini memakai akun ekuitas Tuan Andika. Oke, silakan diperbesar. Nah, di sini akan kita buat ekuitas Tuan Andikanya sama dengan kita ambil kembali dari neraca saldo. Maksud saya neraca lajur di bagian sini. Enter, oke. Baru tuh di sini kita akan membuat penambahan. Nah, apa yang dapat menambah? Penambahannya ada laba bersih. Berapa besar laba bersihnya? Bisa kita ambil. Kita di sini ngambilnya dari laporan laba rugi saja. Nah, ini untuk penambahan. Lalu di laporan ekuitas ini ada juga yang memengaruhinya, yaitu menguranginya. Nah, di sini jika kita lihat pada akun, yang memengaruhi modalnya adalah hanya DeFi, dan ternyata juga DeFi tidak memiliki nilai. Tetapi kita masukkan saja nama akunnya beserta kodenya. Di sini Laporan keuangan. neraca lajur.
price-nya berada di sini ya. Tidak di sini, itu di laba lebih. Nah, sini, oke. Nah, di sini kita akan membuat dia di sini perubahan modal, kenaikan atau penurunan. Maka di sini kita buat sama dengan total penambahan kita kurangi dengan total pengurangan kita jika ada. Nah, hasilnya sekian. Maka kita setelah itu kita ambil akun ekuitas Tuan Andika di atas tadi. Nah, lalu kita buat sama dengan modal awal ekuitas Tuan Andika tadi, kita tambah dengan adanya penambahan modal yang berasal dari laba bersih, sehingga sekian modal atau ekuitas Tuan Andika sekarang. Oke. Nah, untuk ini bisa kita double plus pulang kita pakai ini aja. Di sini kita pakai ini sesuai masing-masing gimana membuatnya agar lebih mudah dilihat. Nah, sini blok, lalu kita buat dia biru. Kita salah. Nah, di sini maksudnya yang buat mobil. Nah, oke. Sudah jadi ekuitas Tuan Andika yang sekarang adalah ini. Kita buat seperti ini. Nah, oke. Inilah kita blok saja agar lebih kelihatan. Oke, sudah. Ini juga bisa kita blok dan bold. Oke. Dan kita rapikan untuk judulnya. Kita rapikan. Oh, ternyata ini di sini terbuat. Oke. Kita batalkan dulu message center kita. Nah, kita buat sekarang di sini. Oke, sudah. Kita rapikan. Nah, oke, sudah untuk laporan posisi keuangan. Maaf, ini laporan perubahan ekuitas. Laporan posisi keuangan itu neraca. Laporan perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas. Ekuitas. Nah, jadi seginilah total perubahan ekuitas milik. Oke, lanjut. Kita akan ke template terakhir di bagian PKU, itu yaitu ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan. Nah, sini sama dengan di sini kita akan buat bagian aset. Cut dong, cut ya. Aset. Oke, 1, 2, 3, action. Nah, di sini aset. Di sini ada current aset atau aset tetap. Coba saja aset tetap. Aset lancar terlebih dahulu. Nah, maka kita ambil. Nah, di sini maka kita ambil dari neraca lanjut kita untuk bagian aset lancar. Nah, di sini. Ini kan laporan posisi keuangan ini yang akan kita pindahkan. Bagian aset lancar kita buat. Nah, kita ambil dia sampai seberapa? Oke, sampai asetnya aset tetap, aset lancarnya habis masih. Nah, ternyata di sini sudah aset tetap, jadi sampai sini. Oke, kita atur. Nah, kita ambil nominalnya sama dengan di neraca lajur. Kita ambil nominalnya di sini. Oke, enter. Kita ambil nominalnya. Oke, baru tuh di sini kita membuat total current asset atau aset lancar. Aset lancar. Nah, di sini kita memakai rumus SAM. Oke, ini enter. Nah, inilah total aset lancarnya. Lalu kita lanjut ke aset tetap. Nah, sama dengan aset tetapnya kita juga mengambil dari sini di bagian aset tetap ini. Enter.
ambil, oke, dan ke sini. Nah, oke. Di sini kita ambil nominalnya juga sama seperti tadi, dari neraca lajur kembali mengarah ke neraca lajur. Tetapi di sini ada sedikit perbedaan karena akumulasi penyusutan peralatan toko ini kita harus sama dengan minuskan karena dia berada di saldo kredit. Maka kita ambil datanya, tetapi kita buat dia minus di bagian sini ya. Kebetulan tidak ada. Nah, setelah itu nanti dia bakal minus kalau misalnya ada pun nominalnya. Di sini kita akan buat total aset tetap. Oke. Sama dengan sum. Rumus yang kita pakai di sini hanya sum. Karena kita tinggal menggunakan dari neraca lajur ini. Sudah ada sebenarnya. Oke, di sini sudah ada total aset tetap. Kita jumlahkan, kita buat dulu bagian liabilitas. Kita buat dulu bagian liabilitas dan ekuitas. Liabilitas. Nah, liabilitasnya di sini ada utang lancar. Nah, apa saja yang ada di utang lancar? Silakan kita lihat utang lancar. Nah, kita mulai dari sini. Ternyata dia sampai dengan utang wesel. Ini dia sampai dengan utang wesel. Oke, di sini. Ambil nominalnya. Nah, kita tarik sedikit di bagian sini. Oke, kita ambil nominalnya yang di bagian utang sama dengan neraca lajur. Kita ambil akun utang. Di mana dia? Di sini dia. Oke, benar, enter. Lalu kita lanjutkan. Nah, ini nanti terlebih dahulu. Karena kita masih berhadapan dengan utang lancarnya terlebih dahulu. Oke, sudah. Maka di sini total utang lancar. Sama dengan sum. Atau bisa kita buat di sini langsung dengan ALT plus. Sama, karena hasilnya juga seperti itu. Lanjut utang jangka panjang. Utang jangka panjang di sini sama dengan kita ambil dari neraca lajur, utang jangka panjang ada di sini sampai dengan utang bank XYZ. Oke, kita ambil nominalnya sampai dengan utangnya berjumlah ini dia, enter. Nah, oke, maka di sini total utang jangka panjang selesai. Di sini langsung coba kita ALT plus. Kita buat aja langsung sum. Sama dengan sum bagian sini, enter. Oke, sudah. Nah, kita masuk ke ekuitas di sini. Ekuitas atau modal. Nah, untuk ekuitas ini kita sama dengan ini kita ambil bukan dari neraca lajur ekuitasnya, melainkan dari laporan perubahan ekuitas karena ekuitas kita telah berubah. Sebesar berapa nominalnya, maka nominalnya adalah ini. Nah, oke. Nah, di sini kita akan melihat apakah dia balance dengan membuatkan di sini total aset. Nah, di sini sama dengan total aset lancar ini kita tambah dengan total aset tetapnya. Nah, lalu di sini total liabilitas dan ekuitas. Oke, di sini sama dengan ini utang lancarnya kita tambah dengan utang jangka panjang, kita tambah dengan ekuitas. Nah, ternyata hasilnya balance. Kita rapikan terlebih dahulu. Di sini kita membuat kotaknya sesuai dengan yang diinginkan. Apakah mau membuat semua seperti ini boleh, seperti ini saja. Kelihatan bagus dipandang. Oke, liabilitasnya. Nah, oke, ini untuk aset lancar. Aset lancar ini kita buat dia oranye. Itu juga dengan lancar oranye. Kita buat ini lagi. Nah, ulang. Oke. Nah, sudah seperti ini. Utang lancar. Di sini ada utang jangka panjang. Agar lebih mudah kita melihatnya dalam pengelompokan, bisa kita buat seperti ini. Ini sesuai dengan selera masing-masing. Bagaimana cara membuatnya? Oke, jangan lupa untuk selalu di bold jika ingin lebih terlihat. Oke, sudah. Nah, sini juga kita bisa tambahkan
Tanda di bawah sebagai bahwa ini telah dijumlahkan, bahwa ini merupakan hasil dari penjumlahan. Nah, kita buatkan di sini. Nah, di sini kita akan menambahkan satu rumus saja untuk memastikan ketika ini dia sama, maka hasil laporan posisi keuangan kita akan balance. Kita di sini memakai rumus if jika kolom untuk aset sama dengan kolom liabilitas dan ekuitas, maka kita akan mengatakan bahwa dia balance. Nah, jika tidak, maka dia not balance. Jika dia not balance. Balance. Oke, nah ternyata ini balance. Kita buat biru. Oke, ternyata dia balance. Alhamdulillah, semuanya balance. Oke, sudah. Jangan lupa di sini ternyata judulnya belum kita buat, belum kita rapikan. Maksudnya rapikan saja, rapikan. Oke, dan kita buat. Nah, telah selesai ini. Oke, nah untuk laporan keuangan telah selesai. Jadi laporan keuangan ini kita tidak banyak menggunakan rumus karena kita rata-rata mengambil atau menarik data dari neraca saldo. Maaf, maksud saya neraca lajur. Karena di sini juga sudah ada laporan laba rugi, laporan posisi keuangan. Nah, mungkin di bagian laporan perubahan ekuitas ini, di sini kita ingin mencari seberapa besar kenaikan atau penurunan ekuitasnya. Ternyata ekuitas tanah ini. Dan kita juga memiliki laba di sini sebesar 39.550. 39.550 dengan total aset kita sebesar 252.150.000. Begitu juga dengan liabilitas dan ekuitas kita sehingga balance. Oke, baik. Sudah selesai. Inilah aplikasi Excel untuk pengerjaan UD Andika. Ini bisa kita gunakan untuk mengerjakan di perusahaan lainnya dan kita sesuaikan setiap transaksi yang dibutuhkan dengan template-template yang ada. Sini kita lihat laporan laba rugi dan lain-lain. Neraca lajur, buku besar, jurnal umum, dan telah selesailah kelima sheet yang kita buat untuk sebagai aplikasi Excel. Dimulai dari sheet daftar akun, jurnal umum, buku besar, neraca lajur yang di sini ada neraca saldonya dan laporan keuangan. Thank you for watching and have a nice day.